Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita teruskan talabul ilmi kita dalam kajian memahami makna lafaz dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang lalu kita membahas ayat yaitu 6, 7, 8, 9 surat Al-A'raf, surat nomor 7. Akan kita ulang ayat 8, 9, dan 10. Ayat berikutnya nanti ada kisah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ayat 5, ayat 6 kami baca kembali yang sudah kami jelaskan yang lalu. Kita ulangi ayat 8, 9 sampai ayat 10. Ayat 8 yaitu wal waznu yauma idzinil haq. Mari kita tilawat, kami yang simak, para jamaah, yaitu kami yang membaca, yang tilawah, para jamaah yang simak. Semoga antara yang tilawat dengan yang simak sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ridhonya. Ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. Sadaqallahul Azim.
Para jamaah yang terhormat, ayat 8 ini menerangkan peristiwa yang akan terjadi, yaitu sesudah kiamat, pasca kiamat. Yaitu kalau kita sudah dihidupkan oleh Allah dengan hari bangkit dari alam kubur, kemudian bumi yang ada sekarang ini diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Di sana ada padang mahsyar, ada neraka, ada surga, dan ada suatu hijab, batas antara surga dan neraka yang disebut Al-A'raf, nama surat ini. Nanti pada ayat 40-an kita bicara masalah penghuni Al-A'raf, siapa itu mereka. Mari kita ikuti urut-urutan ayat ini dulu sesuai dengan tertulis di dalam mushaf kita, mushaf Al-Quran. Di sana menerangkan ada, yaitu penyajian, yaitu amal-amal catatan manusia selama hidup mulai balik sampai dia menjelang meninggal dunia. Catatannya lengkap dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, terus tercatat oleh dua malaikat Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayya raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan oleh manusia ketika hidup di dunia sejak balik sampai menjelang ajal, pasti catatannya ada di antara malaikat Raqib dan Atid. Itu besok hasilnya ditunjukkan di padang mahsyar itu. Sebelum itu juga ada minuman-minuman yang disajikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang pertama kali minum di Telaga Kautsar itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umat terakhir, tapi untuk minum yang pertama. Nabi mencari umatnya. Padahal Nabi tidak kenal kita. Hanya kita sama imannya sesuai dengan apa yang disampaikan beliau. Besok Nabi SAW mengenal umatnya, yaitu wajahnya, kepalanya, kedua tangannya, kedua kakinya, itu cemerlang. Wah, ini umat saya ini. Karena apa pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW? Anggota wudu yang dibasuh dengan air, dengan wudu yang baik, itu besok oleh Allah Subhanahu wa taala percaya hurun muhajjalun. Dengan itu Nabi Muhammad menandai, ini umat saya, wahai umatku kumpul di sini. Setelah mereka berkumpul, disuruh minum di air telaga Kautsar. Ini hadis yang mutawatir, Pak ini. Semuanya minum. Manfaat dari minuman ini, sekali minum tidak akan haus, tidak akan lapar selamanya. Nah, yang tidak beriman tidak boleh minum ini. Lalu ada penyajian amal yang ada dalam catatan masing-masing di dalam surat Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini orang yang bernasib baik. Amalnya kalau kita umpamakan rapotnya itu tidak ada yang merah, Pak. Ini kalau rapot ya, besok tulisannya tidak tahu merah atau biru ya, atau hitam. Artinya menunjukkan amalan yang baik. Oleh karena itu mereka tersenyum. Lalu mereka ingin bertemu keluarganya yang dulu bersama-sama di dunia. Kalau sama-sama seperti itu akan masrura, gembira.
Kelompok yang kedua, wa amma man utiya kitabahu wara'a dzahri fasawfa yad'u subura. Orang-orang yang menerima amal catatannya diterimakan dari belakang. Istilahnya dari balik punggung. Diterima dengan tangan kiri. Setelah dibuka, ternyata amal buruknya tertulis semuanya, tidak ada yang ketinggalan. Lalu mereka mengatakan, suburo, aduh celaka aku. Berikutnya nanti ada hisab. Yang terakhir mizan, timbangan. Ayat ini diterangkan. Timbangan ini untuk menetapkan berat ringannya amal soleh. Amal soleh yang berat itu timbangannya mantap. Sedangkan kalau maksiatnya itu banyak, maka yang berat itu amal maksiatnya. Lalu dia nanti masuk neraka. Tapi orangnya beriman. Nah, besok menjelang diputus oleh Allah surga atau neraka, orang yang beriman itu ada 3 golongan, Pak. Kelompok pertama, orang beriman amal solehnya melebihi separuh, melebihi 50%. Ini masuk surga. Masuk ada yang cepat, ada yang lambat. Ya dengan sendirinya yang amalnya 90%, 100%, ya cepat itu Pak. Kalau amalnya cuma 51%, 55%, ya itu tadi lambat itu. Tapi sampai juga. Adapun yang kurang dari 50%, mesti masuk neraka. Nah, ada kelompok ketiga. Amal maksiatnya dengan amal solehnya imbang. 50-50. Nah, ini ditangguhkan oleh Allah, ditransit di suatu tempat namanya Al-A'raf. Muhammad di sini, Pak. Penghuni ini diperlihatkan penghuni surga, dan penghuni A'raf ini diperlihatkan kepada penghuni neraka. Ketika melihat penduduk surga, ia mengucapkan Assalamun alaikum, sejahtera kamu. Aku ingin segera ke sana. Gairah, kapan kami ke sana? Habis itu menoleh ke bawah, kelihatan ahli neraka. Ia berdoa kepada Allah, la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Kami jangan engkau jadikan seperti nasibnya orang-orang zalim. Nanti akhirnya masuk surga, tapi terakhir dengan pengampunan umum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menerangkan masalah timbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzinil haq. Lihat catatan terjemahan, Pak. Wal waznu dan timbangan itu yauma izin, pada hari itu, yaitu hari ketika orang habis dihisab, jumlahnya sekian, tapi jumlah itu ada yang tidak berkualitas, Pak. Salatnya baik, tapi ikhlasnya minim. Nah, ini orang ini kalau kualitasnya banyak, kalau kuantitasnya banyak, kualitasnya bagaimana? Nah, salat yang paling baik yaitu lestari, caranya benar, bacaannya benar, dan ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini diketahuinya melalui wazan. Wal waznu yauma idzinil haq. Dan timbangan itu pada hari itu hak, benar. Tidak ada timbangan palsu. Di dunia ini banyak, Pak.
UTT, ukuran timbangan takaran tapi palsu. Oleh karena itu pemerintah supaya ukuran timbangan takaran itu supaya betul tiap tahun, yaitu ada jawatan tera, Pak ya. Kalau ada pemeriksaan lalu tidak diperiksa, nah itu dipanggil, itu didenda. Sebab ukuran timbangan itu bisa diperkecil, bisa diperberat. Kalau takaran misalnya pakai gantangan itu, Pak ya, itu kadang-kadang bawahnya itu diberi lilin, Pak, supaya sedikit tinggi sehingga takarannya beres tapi timbangannya kurang. Oh, ini ada siksanya, Pak. Penjelasannya diterangkan di dalam surat At-Takwir. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang suka mempermainkan timbangan, ukuran dan takaran. Nah, seterusnya nanti sampai pada ayat sana, Pak. Itu diancam itu. Orang yang mengukur, menimbang, menakar yang tidak disiplin, itu nanti tidak benar. Diketahui oleh Allah, kamu dulu curi timbangan, kamu dulu curi takaran, kamu dulu curi timbangan, takaran dan ukuran. Kalau ukuran pakai meter, Pak ya. Setelah diukur, dihisap besit. Ya, tiap 1 meter yaitu berkurang apa 5 cm atau 2 cm. Yang jelas itu tidak pas. Nah, besok timbangan itu tidak bisa dimanipulasi seperti itu. Al-waznu yauma idzinil haq. Timbangan itu pada hari itu hak. Karena apa? Yang menciptakan Allah, yang melaksanakan atas perintah Allah. Nah, manusia itu kalau diperintah oleh Allah kadang-kadang dikalahkan oleh hawa nafsu. Kenapa? Kalau menimbang supaya untung sana, untung sini. Ketika dia kulaan dapat untung, minta timbangannya berat. Kalau menjual, timbangannya dikurangi. Untung dari penjual, untung ketika untung dari pembelian, untung dari penjualan. Itu menurut hawa nafsu. Ayo cepat, lihat kapan kayanya kalau tidak begitu. Tapi di sana Allah yang nyetir. Wal waznu yauma idzinil haq. Faman sa'ulat, faman, maka barang siapa sa'ulat yang berat mawazinuhu, timbangan di sini yaitu timbangan amal soleh, imannya benar, murni, lalu amal solehnya ikhlas. Lalu benar. Jadi amal soleh itu harus benar, Pak. Benar itu apa? Artinya menurut apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk siapa amalan ini? Lillahi Rabbil Alamin. Faulaika, itulah mereka, humul muflihun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Ini yang kita kejar, Pak. Iman kita jangan sampai ternoda, amal soleh kita jangan sampai kurang keikhlasannya dan salah cara melakukannya. Karena itu ada istilah bid'ah, Pak. Orang beramal rajin tapi salah. Salahnya apa? Tidak mengikuti perintah Rasul, dikurangi atau ditambah. Ini. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan. Di mana penjelasan ini di dalam surat Al-Anbiya surat nomor 21. Dicatat saja, nanti di rumah dilihat. Ini di dalam persoalan kitab ini belum ada surat Al-Anbiya, ayatnya 47. Wa nadha'ul mawazinal qista. Kami letakkan
timbangan-timbangan yang adil. Di dunia mencari keadilan itu agak sulit, Pak. Mencari pemimpin yang adil itu juga agak sulit, tapi ada. Namun tidak banyak. Ini ya liyaumil qiyamati, untuk digunakan pada hari kiamat nanti. Dengan timbangan itu fala tuzlamuna nafsun syai'a. Dengan adanya timbangan itu seorang pun tidak akan mendapatkan pengurangan, penganiayaan sedikit pun. Jadi kalau nilainya itu 75%, ya 75%. Kalau kita persentase, Pak. Nah, di sana itu angka-angkanya menunjukkan ketepatan. Tadi wal waznu yauma idzinil haq. Di sini. Nah, timbangan itu sudah dijelaskan dalam ayat ini, juga surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Oh, surat Al-Qari'ah, Pak, bukan Zalzalah. Al-Qari'ah atau Mal-Qari'ah, akhirnya kan ada fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Lalu lanjutan ayat itu di sini belum diterangkan. Pada yang kita bahas ini belum diterangkan. Masih menerangkan orang-orang yang amalnya soleh aja. Orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Berikut dari para surat Al-Qari'ah itu, wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amal solehnya, fa ummuhu hawiyah. Ummun itu artinya induk, Pak, atau ibu. Tempat yang layak buat mereka, hawiyah. Hawiyah itu nama daripada salah satu di antara neraka-neraka yang disiapkan oleh Allah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Yaitu api yang menyalanya tidak merah, Pak, tapi kebiru-biruan. Coba bapak-bapak melihat itu api bedelasi, ya, kan tidak merah itu, kan bening dan membiru. Seperti itu nanti. Itu orang-orang yang amal solehnya ringan, artinya amal solehnya itu kalah dengan amal berikutnya. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan menurut lima rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, tuda'ul mawazinu yaumal qiyamah. Tadi ada wal waznu yauma idzinil haq. Prakteknya timbangan itu diletakkan kapan? Pada hari kiamat. Fatuzanul hasanat, ditimbang amal-amal hasanatnya, amal solehnya. Amal soleh itu kan dapat pahala, dan satuan pahala itu namanya hasanah. Wasayyi'at, dan ditimbang pula amal-amal yang buruk, maksiatnya. Faman rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi misqala habbatin dakhalal jannah. Barang siapa yang ditimbang kebaikannya melebihi atas maksiatnya, walaupun kelebihan itu cuma sebesar 1 biji, Pak. Dalam hadis yang lain dikatakan biwahidah, lebih 1. Katakanlah 51%. Ini dakhalal jannah, masuk surga. Yang untung itu, Pak, orang yang tidak Islam, akhir hayatnya ia masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
langsung meninggal, belum sempat sholat, belum sempat wudu. Kata Allah, dakhalal jannah. Dosa yang bertumpuk-tumpuk diampun oleh Allah. Karena apa? Di akhir hayatnya ia masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Man kana akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi apa bisa diprogram? Biar sekarang saya maksiat saja, saya kafir dulu. Lihat orang kafir-kafir itu perkawinannya saja biayanya habis 6 triliun lah. Diono wong kawin biayanya 6 triliun itu. Tapi dia tidak beriman. Andai kata dia bisa menjelur akhir ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dosanya diampun semua itu. Murah Allah Subhanahu wa taala. Tapi para bapak sekalian, kita belum pernah sekarat ya. Kita belum pernah pingsan ya. Saya pernah Pak sebentar, tapi sadar kembali. Orang sakaratul maut itu sakit sekali. Digambarkan seberapa sakitnya, seperti sakitnya orang melahirkan 7 kali. Kita tidak pernah rasanya sakit melahirkan itu bagaimana? Ibu-ibu kita itu rasanya sakitnya melahirkan itu seperti orang yang disilet 100 kali. Sakit sekali Pak itu. Tapi orang yang beriman ketika sakaratul maut itu diringankan oleh Allah karena doanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nah ini kan ada begitu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyatan bil ilmi wa barakatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan sakitnya sakaratul maut, diringankan oleh Allah, sehingga ingat mengucapkan kalimat syahadat. Karena apa? Bacaannya setiap sholat ada syahadat. Di mana itu? Pada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai sholat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi itu terbiasa yang menyebabkan orang sakaratul maut diringankan oleh Allah. Jadi mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang tidak pernah membiasakan apalagi mendustakan. Tapi untung ada orang yang mentalkinkannya. Di kuping kata orang Jawa. Kupingan niku. Di telinganya diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dituntun. Untung kalau bisa, kalau tidak bisa nafsir sang Abu Thalib Pak. Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidupnya, selama hidupnya selalu membela Nabi. Hanya satu, ia tidak mau masuk Islam. Ketika menjelang sakaratul maut, Nabi menunggui sang paman ini. Tapi teman-teman yang sama-sama menyembah berhala mendampingi juga. Ketika Nabi Muhammad mengajarkan ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Diteriaki oleh teman-temannya, ya Abu Thalib, jangan kau ikuti Muhammad. Ikuti tradisi moyang-moyang kita, sebut berhala. Nabi Muhammad tidak berhasil menuntun pamannya ketika akhir hayatnya untuk dituntun la ilaha illallah. Nabi sedih Pak sampai menangis. Saking sayangnya Nabi dengan pamannya yang mati tidak dalam keadaan Islam itu diusap mulai wajah sampai kakinya. Akhirnya Nabi mendoakan, ya Allah, Allah maghfir ammi. Ditolak oleh Allah. Jangan mendoakan orang yang mati dalam keadaan Islam. Nabi sedih. Namun tidak putus asa Nabi, kalau begitu ya Allah, kalau pamanku ini
sebab kekafirannya engkau siksa, ringankan siksanya. Nah, ini petunjuk Pak kita. Kalau ada teman yang tidak Islam, jangan dimohonkan ampun kepada Allah. Tapi yakin orang kafir itu disiksa, mohon diringankan siksanya oleh Allah. Itu boleh gitu itu. Tapi memohonkan ampun dilarang. Wala tusalli alaikum mata abada. Jangan kamu mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir selamanya. Di sini. Seterusnya hadis itu, faman rajahat sayyi'atu ala hasanatihi misqala habbah dakhalan nar. Barang siapa yang berat maksiatnya melebihi daripada amal solehnya, walaupun lebihnya cuma 1 biji, katakanlah 49%, ada amal soleh yang 51% amalnya maksiat, masuk neraka Pak. Artinya nanti walaupun diampun oleh Allah masuk surga, tapi melalui siksaan, melalui siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih sesuai dengan firman Allah, fa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kemudian wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan ayat ini masih menerangkan orang-orang yang amal solehnya menang, lebih berat, lebih banyak daripada amal maksiatnya. Kita kalau evaluasi diri kita bagaimana Pak? Apa kita ini amal soleh kita sudah dapat mengalahkan maksiat kita? Untuk itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Selama hidup ini evaluasilah amal kita ini sebelum nanti dievaluasi oleh Allah dalam timbangan ini. Selama kita bangun dari subuh tadi sampai sore ini, gerangan maksiat apa yang kita lakukan? Kalau ingat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Segera tobat, diampun oleh Allah, dihapus. Kalau kita merasa amal kita soleh, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal soleh saya. Ini berarti muhasabah sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya. Ayat 9. Waman khaffat, dan barang siapa yang enteng, ringan, lebih sedikit daripada amal solehnya, faulaika, itulah mereka alladzina khasiru anfusahum, merugikan diri mereka sendiri, bima kanu yazlimun, disebabkan mereka dulu pernah zalim kepada ayat-ayat kami. Zalim di sini termasuk mendustakan atau tidak memperdulikan. Ada hukum-hukum Allah yang perintahnya sering ditinggalkan, bukan ditinggalkan sama sekali Pak, sering ditinggalkan. Ada larangan Allah sering dilanggar. Nah, ini yang dimaksud bimakanu bi ayatin yazlimun. Sudah ngerti kalau amal ini maksiat, lalu entah didorong siapa, didorong hawa nafsunya, atau didorong oleh setan-setan golongan jin, atau didorong oleh setan-setan doyan sambel, setan manusia Pak. Tapi jin tidak doyan sambel itu, manusia yang doyan sambel ini. Nah, sehingga hukum-hukum Allah ketika menghadapi larangan, sekali ini saja kok, sekali saja kok. Tapi beberapa kali, sekali saja, tapi 100 kali. Itu namanya tahu larangan Allah tapi dilanggar. Nah, ini termasuk orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, yaitu besok andai kata diampun oleh Allah, ampunannya melalui hukuman, yaitu masuk neraka. Tidak tahu
berapa bulan, berapa tahun, tergantung kuantitas maksiatnya, tergantung banyak sedikitnya maksiatnya itu. Yang jelas kurang dari separuh. Ini amal solehnya kurang dari separuh, amal maksiatnya lebih dari separuh. Nanti pada ayat 40 Pak ada keterangan kelompok ketiga, yaitu orang yang maksiatnya dan amal solehnya imbang. Yaitu biasa orang-orang diajak ke masjid yang mau, tapi diajak ke germo juga mau. Tahu Pak germo itu? Bahasa Jawa, pagere wong amo. Ini diajak ke sana, monggo. Diajak ke masjid, monggo. Sehingga maksiatnya dengan amal solehnya imbang. Nah, ini juga besok ada sanksi. Ditangguhkan masuk surga yang buncit terakhir, yang keseharian harap-harap cemas. Kenapa keseharian ditambahkan penghuni surga serba nikmat, keseharian yang lain ditambahkan penduduk neraka yang menangis meronta-ronta? Nah, kapan aku ke sana? Para jamaah yang terhormat, ayat ini memberi peringatan kepada kita supaya kita mengetahui petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal, mana yang lurus, mana yang bengkok. Ini petunjuknya dari Allah dengan ayat-ayatnya, wahyunya yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau petunjuk-petunjuk penjelasan hadis Nabi. Itu petunjuk, Pak. Nah, petunjuk ini tidak diperoleh dari pasar. Petunjuk itu diperoleh dari mal-mal itu. Ini diperoleh daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu khutbahnya yang akhir, yaitu di dalam haji beliau, haji wada, beliau mengatakan, taraktu fikum amroini, aku telah tinggalkan kepada kamu wahai umatku dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu dua perkara? Kitab Allah wa sunnat Rasulih, Al-Quran dan hadis. Karena itu sekarang kita pelajari Al-Quran, walaupun sedikit demi banyak. Jadi belajar jangan terima sedikit demi sedikit, Pak. Sedikit demi banyak. Artinya tahu ini ingin tahu yang lain. Karena Al-Quran itu 30 juz 114 surat. Kita baru mempelajari sampai 7 surat. Surat Al-A'raf itu baru ayat ke 8 dan ke 9. Nah, ini para jamaah yang terhormat, saya tutup dengan ayat 1. Ini menerangkan bahwa hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Walaqad, dan sungguh-sungguh, makkannakum, kami telah, yaitu menempatkan kamu. Jadi manusia itu oleh Allah ditempatkan di bumi, lahir di bumi, nanti akan diangkat oleh Allah ke bumi surga. Ini fil ardi, di bumi ini, wa ja'alna lakum, dan kami jadikan buat kamu, fiha, di atas permukaan bumi ini, ma'ayish, tempat penghidupan dan lapangan kehidupan. Jadi di permukaan bumi itu Allah menyiapkan bahan-bahan kebutuhan hidup, tetapi cara untuk memberikannya Allah tidak menghujankan dari langit, ditebar di mana-mana. Carilah, mencarinya dengan cara yang halal. Yang dicari juga harus barang yang halal. Setelah mereka mendapatkan bahan-bahan makanan, bahan-bahan kebutuhan dan kehidupan yang layak,
qalilam ma tashkurun. Namun sedikit yang mau bersyukur. Nah, menjalankan perintah Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, ini termasuk bersyukur. Syukur dengan syukuran lain, Pak. Kalau di sekitar kita syukuran, ngundang makan, Pak, itu. Nah, syukur ngundang makan ini syukur yang buncit, Pak. Tapi syukur yang sebenarnya yaitu menggunakan rahmat nikmat Allah digunakan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Ini para jamaah yang terhormat, ayat berikutnya kita nanti akan menerangkan tentang kisah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sampai di sini dulu akhir kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dari ayat yang sudah kita baca. Namun kita ingin tahu bagaimana ayat yang lain. Itu namanya mencari ilmu sedikit demi banyak. Ya. Jadi ingin mengetahui yang akan datang, Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.